Shalom, Tuhan memberkati. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengerti Yesus, tetapi ditampar sama seperti Herodes. Tetapi kita mengerti Yesus dan menyelamatkan teman yang lain. Kita mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Sebab Dia jalan kebenaran dan hidup. Walaupun seringkali kita diizinkan terjatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, shalom teman-teman dari GBS Haleluya, juga saudara-saudara yang masih senang dengan ibadah online. Pada sore hari ini kita akan mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Teman-teman, sebelum kita melakukan ibadah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu bagi kami. Sebentar kami akan mulai ibadah. Berkati setiap kami supaya dapat menikmati hadirat Tuhan. Berkati semua pelayan Tuhan, juga pemimpin pujian serta pemain musik dipersatukan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah sore hari ini. Dari awal ibadah hingga selesainya, Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah online bersama GBS Haleluya Palur. Kita akan mulai ibadah pada saat malam hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan bawa korban pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Berikan
masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian, naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mau bawa pujian kami, kami mau bawa persembahan kami. Haleluya. Syukur Yesus. Saat ini Bapa, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah apa yang kami berikan pada saat malam hari ini boleh menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
Dialah penyelamat dalam hidup kita. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya Ada apa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Ada keselamatan bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Haleluya. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Firman-Nya selalu benar. Haleluya. Sebentar kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Sebab Dia jalan kebenaran dan hidup. Walaupun seringkali kita diizinkan terjatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup.
hatiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat malam, Shalom. Apa kabar? Mari sebelumnya pertama pakai masker. Pakai masker yang benar. Mulut dan hidung tertutup rapat. Kemudian yang kedua. Yang kedua, cuci tangan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pergi keluar, pergi ke toko, pergi ke warung, pulang, biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau males boleh pakai hand sanitizer, itu untuk disinfektan, itu tapi mahal. Yang murah ya cuci tangan aja dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang keempat, ojo seneng dolan gerombolan, kerumunan. Kemudian yang kelima, kalau penting sekali baru keluar, kalau enggak di rumah saja. Hati, bukan main-main. Ini adalah harus ditaati betul-betul. Kalau saudara cinta kepada diri saudara, keluarga, dan juga teman-teman dekat saudara. Amin. Selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita akan membuka hati kita agar hati kita ditaburi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini kami Kau berikan waktu yang indah supaya kami dapat beribadah bersama. Kami menikmati baik-Mu, kami menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tibalah saatnya taburan kuasa firman-Mu Kau curahkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Dalam kitab Kejadian 1, Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala keindahannya. Allah menciptakan satu taman yang luar biasa, Taman Eden, supaya setiap manusia ciptaannya dapat menempati di sana. Dan waktu itu Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempati tempat yang sangat indah. Namun iblis mengacaukan keadaan manusia, manusia jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Namun sebelum manusia diusir, ada perjanjian yang luar biasa yang Allah katakan bahwa benih perempuan ini akan menghancurkan kepalamu, sedangkan engkau hanya akan memagut tumit. Dan
tangannya. Allah tetap ingin memberikan keselamatan kepada manusia. Sehingga Allah memberikan Yesus Kristus untuk manusia. Nah, manusia yang telah jatuh dalam dosa ini hidupnya jauh dari Allah. Takut dengan Allah. Takut kalau Allah turun mendekati mereka, dia takut. Tetapi Allah mendekati manusia itu. Manusia yang punya kedekatan dengan Allah akan menjadikan manusia yang menikmati Taman Eden dalam hidupnya. Manusia yang dekat dengan Allah akan melakukan segala apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Oleh sebab itu, manusia diberi kesempatan untuk selamat dari kematian kekal melalui Yesus Kristus yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah wajib menggaungkan firman Allah ini. Wajib untuk menceritakan atau memberitahukan kepada dunia, kepada teman-teman mereka, bahwa Allah mengasihi seluruh isi dunia ini. Asalkan mereka dapat menerima Yesus Kristus. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang disebut umat kesayangan Allah. Tetapi sayang, bangsa Yahudi ini jugalah yang menjadi bangsa pembunuh, yang menyalibkan Yesus, yang membuat Yesus harus tergantung di kayu salib. Bangsa Yahudi inilah bangsa yang sebagian besar tidak mempercayai bahwa Yesus sebagai Mesias. Nah, bangsa Yahudi inilah yang mendapatkan sebutan bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi puji Tuhan, masih ada beberapa bangsa Yahudi, masih ada 12 murid Yesus yang disebut rasul, yang diajar, dididik oleh Tuhan. Masih ada beberapa ratus orang yang mencintai Tuhan, yang kemana-mana memberitakan Injil Tuhan. Nah, orang yang namanya rasul dan orang yang namanya murid-murid Tuhan ini tidak disukai oleh Raja Herodes. Maka di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan ayat 2, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Herodes supaya memuaskan dirinya sebagai raja, orang yang memiliki pengaruh yang kuat, dia membenci para rasul. Dia membenci orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus. Sehingga membuat tekanan-tekanan yang menjadikan para rasul ketakutan, yang menjadikan orang-orang Kristen ketakutan. Dan akhirnya orang-orang itu lari ke kota-kota lain. Allah membuat mereka untuk mengabarkan Injil dengan cara tekanan dari Herodes ini, tekanan dari penguasa ini, tekanan dari orang-orang Israel membuat orang-orang lari. Tetapi sebenarnya Allah punya cara yang luar biasa. Allah punya rencana yang luar biasa kepada mereka. Mereka takut karena Stefanus dibunuh. Mereka takut karena Yakobus dibunuh. Tetapi di tengah ketakutan, mulut mereka masih menginginkan menceritakan tentang Injil dan membawa berita Injil itu dengan berbagai macam cara. Nah,
Sesudah Yakobus mati, Petrus ditangkap. Petrus ditangkap ini Allah kepingin menunjukkan bahwa Allah punya rencana yang luar biasa. Dari doa-doa syafaat, maka Petrus dilepaskan. Ada pelajaran penting yang Selasa lalu, ternyata doa itu besar khasiatnya. Ternyata doa itu luar biasa. Nah, sesudah itu orang-orang Kristen imannya makin kuat. Dia makin berani untuk mewartakan Injil. Kemanapun dia pergi, dia selalu memberitakan Injil. Tetapi orang-orang yang bukan Kristen ini mengalami ketakutan. Ketakutannya apa? Dia melihat tekanan yang berat dari raja, tekanan yang berat dari pemerintah, dan pembebasan yang dibuat oleh Tuhan. Mana yang harus mereka pilih? Mereka hidup di dalam dua pilihan. Kalau mereka ingin selamat di dalam dunia tetapi hidupnya tidak hidup kekal, maka mereka akan mengikuti raja dengan segala keinginannya. Tetapi kalau mereka itu ingin bebas dari kehidupan kematian, kalau mereka itu ingin bebas dari kematian, maka mereka harus percaya pada berita Injil, yaitu barang siapa percaya pada Kristus, dia akan diselamatkan. Dengan lepasnya Petrus dari penjara, iman orang-orang percaya makin berkembang, makin tumbuh. Semangat untuk memberitakan Injil makin berkobar. Dan juga orang-orang yang belum kenal Kristus pun, dia akan mempertimbangkan. Kalau aku ingin bebas, kalau aku ingin diberkati, kalau aku ingin hidup di Taman Eden, aku harus berani mengabarkan Injil juga. Sehingga sebagian besar bertobat menjadi pengikut-pengikut Kristus. Lalu bagaimana dengan Herodes? Mari kita baca dalam Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Sekali lagi, kalau terhadap Petrus, Tuhan kirimkan malaikat untuk melepaskan Petrus dari berbagai macam belenggunya. Dari tangan yang terikat dengan rantai, dari kaki yang terikat dengan rantai, lalu Petrus dilepaskan dari penjara. Tetapi saat itu Tuhan juga melepaskan malaikat untuk menampar Herodes yang sedang berpidato, yang rakyatnya mengatakan itu suara Allah. Kesombongan Herodes melihat lepasnya Petrus bukan bertobat, tetapi kesombongannya makin menjadi-jadi. Akibatnya dia merasa sebagai Allah di dalam dunia ini. Dan Allah menampar Herodes dan seketika itu juga mati, dan matinya dimakan cacing-cacing. Sesuatu yang mengerikan. Kesombongan, ketidakpercayaan pada Tuhan, tidak ada keuntungannya hidup di dalam dunia ini. Karena ketidakpercayaan pada Tuhan dan kesombongan yang dimilikinya akan membuat hidup sama seperti Herodes. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan berbaptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan terus bekerja melalui siapa aja. Tidak melalui, kalau tidak bisa melalui pemerintahan, ya melalui masyarakatnya. Siapapun dapat dipakai Tuhan. Dan perintah Tuhan ini adalah perintah yang wajib, yang harus dilakukan agar
berita Injil itu sampai ke seluruh muka bumi ini. Maka Yesus memberi perintah 12 orang muridnya dan beberapa ratus murid-murid yang ada pada waktu itu untuk menginjil sampai ke seluruh muka bumi ini. Dan perintah ini juga diberikan kepada kita, jemaat, orang percaya. Apakah orang percaya ini bagian dari Herodes? Atau orang percaya ini bagian dari orang yang percaya pada Kristus dan melakukan perintahnya? Sebab yang namanya orang percaya sombong itu juga banyak. Yang namanya orang percaya tegar hati, tegar tengkuk itu juga banyak. Hari ini Tuhan memerintahkan pada kita. Tuhan menghadapkan kepada kita dua contoh. Apakah kita mencontoh Petrus yang walaupun di tengah belenggu tetapi doa orang benar melepaskannya, atau kita akan seperti Herodes yang didatangi malaikat juga tetapi ditampar dan akhirnya mati. Nah, siapa yang mau mengabarkan Injil, Tuhan akan lengkapi dengan kuasa yang luar biasa. Bahkan Tuhan akan menyertai kepada mereka yang taat dalam memberitakan Injil. Maka jangan keraskan hati. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, aku siap untuk memberitakan Injil kemurahan. Supaya seluruh dunia ngerti bahwa Allah itu mengasihi dunia. Dan cara mengasihi dunia itu untuk mengenal mereka-mereka itu pada Yesus. Karena barang siapa kenal pada Yesus, merekalah yang akan diselamatkan. Tuhan memberi kesempatan pada kita, jemaat. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, sahabat-sahabat yang masih mengikuti ibadah online. Tuhan memberikan kesempatan supaya kita ini memberitakan Injil keselamatan. Bahwa di dalam dunia ini hanya ada satu nama yang membuat manusia hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di kolong langit ini hanya ada satu nama. Tidak ada nama yang lain. Nama yang memberi keselamatan, nama yang mampu memberikan pengampunan, nama yang mampu memberikan nama yang mampu untuk melepaskan dosa, yaitu nama Yesus. Dan nama ini diberikan kepada kita supaya kita menggaungkan, supaya kita menyerukan, supaya kita memberitakan agar dunia tahu, agar teman kita menerima Yesus, agar sahabat kita menerima Yesus, agar keluarga kita menerima Yesus. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengerti Yesus, tetapi ditampar sama seperti Herodes. Tetapi kita mengerti Yesus dan menyelamatkan teman yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, bahkan Tuhan menuntut kepada kita supaya kita percaya dan membawakan Injil kepada orang lain agar orang lain diselamatkan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, sehingga kemana kami pergi, kami akan bercerita tentang kuasa dan kemurahan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Dan di dalam protokol kesehatan itu ada 6, 1B, 5M. 1B itu berdoa. Jangan lupa berdoa. Lalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi.
Kalau kita melakukan ini, maka kita akan menyelamatkan diri kita akan menyelamatkan saudara kita, dan kita akan menyelamatkan Indonesia. Jaga dengan baik protokol kesehatan. Yang kedua, supaya kita yang mengikuti ibadah online, tolong ditekan yang biru, lalu muncul gambar, sesudah muncul gambar ada tulisan like, tolong di like, ya, tolong di like. Lalu setelah di like, tolong diberi komentar, karena komentar itu merupakan evaluasi bagi kami. Dan yang terakhir, tolong di-share kepada teman lain. Minimal 5 sajalah. Setiap orang yang nge-like, nge-share 5. Maka perintah Tuhan akan tercapai. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu kita berdoa untuk ibadah online. Supaya ibadah online ini dapat terus berjalan. Supaya ibadah online ini terus dapat kita lakukan. Kita berdoa untuk kru, supaya kru tetap sehat. Kita berdoa untuk alat, supaya alat tetap awet, tidak rusak. Karena kita bawa dalam keadaan hujan, kita bawa ke sana kemari. Kalau Bapak Ibu mendoakan, saya rasa pasti doa Bapak Ibu akan dikabulkan. Mari kita tunduk kepala, kita akan naikkan syafaat kita. Kami datang kepadamu, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dan kami bawa bangsa dan negara kami yang kami cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, turunkanlah rahmat-Mu, turunkanlah belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk yang mulia Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan, biarlah Engkau mengaruniakan hikmat marifat dari Engkau sendiri untuk bisa memimpin bangsa kami yang besar ini menuju kepada kemakmuran. Teristimewa Bapak menghadapi COVID-19 yang masih sampai sekarang ini terjadi, khususnya di Indonesia ini Bapak. Tuhan tolong, bila hikmat daripada Tuhan terjadi untuk Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya, agar supaya COVID ini, pandemi ini bisa segera berakhir dan diganti dengan kemakmuran, kesejahteraan yang luar biasa untuk bangsa negara ini. Kami berdoa Tuhan, biar bangsa ini Engkau turunkan Tuhan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Kami rindu bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Karena Engkau juga mengasihi bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bersyukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur saat ini Engkau telah menjamah saudara-saudara kami dan proses kesembuhan telah mereka terima. Kami berdoa untuk Ibu Suheni, kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito, kami berdoa untuk Ibu Sriono, kami berdoa untuk Pak Budi, kami berdoa untuk Lili, kami berdoa untuk Pak Bogo, kami berdoa untuk Bude Marto, kami berdoa untuk Ibu Happy, kami berdoa untuk Ibu Bambang, kami berdoa untuk Ibu Ratmi, kami berdoa untuk Yeski Kurniawan. Saudara-saudara kami yang kami sebut namanya. Sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan total. Kami juga berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Pak Sarjono supaya stroke-nya dapat disembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang sakit migrain, untuk Kau jamah. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang lemes badannya, untuk Kau beri semangat di dalam hidup. Kami berdoa untuk Pak Weli yang asam lambung dan ginjalnya sakit. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang kakinya jatuh sakit. Dan kami berdoa untuk Ibu Marni yang kesemutan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Ngadiman yang kejukemeng. Kami berdoa untuk Rachel yang dinyatakan oleh dokter kanker stadium 1. Tidak ada perkara mustahil bagimu Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna,
Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Bumbing, Bu Titi, dan Mbah Darto. Biar Tuhan jamah dengan jamahan kekuatan. Iman percaya mereka, Engkau tumbuhkan agar dengan iman yang tumbuh mereka berani menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan mencurahkan kekuatan dan kuasa berkat untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.